Jadi gini, kalau kita lihat mediasi, ya, memang tidak ada istilahnya. Yang ada itu adalah restoratif justice. Setuju. Dan yang namanya RJ ini itu didorong terutama oleh Kapolri Sigit Listio. Pertama kali ketika dia menjadi Kapolri, dia mendang udahlah kasus-kasus seperti pencemaran, penghinaan dan lain sebagainya, daripada masuk pengadilan ribet, kita restoratif justice dulu. Karena pidana itu tidak hanya bicara mengenai menghukum orang, tapi bagaimana mendamaikan orang. Apalagi kasusnya antar individu, kan begitu. Maka kemudian restoratif justice itu sebenarnya harusnya ketika ada pengaduan. Jadi ketika Pak Jokowi mengadu, maka kemudian dipanggil pihak yang diadukan, ini ada pengaduan, apakah kalian mau restoratif justice dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang terjadi kan adalah sudah ditersangkakan, kan begitu. Nah sebenarnya kan istilah teknis mediasi itu jangan dipahami sebagai istilah hukum lagi, tapi istilah so-called sosial politik jadinya, Bu. Kan begitu. Jadi kalau istilah hukumnya tidak tepat. Persoalannya adalah kalau kita bicara tentang mediasi, apa yang mau dimediasikan? Kalau misalnya katakanlah itu dipakai ke dalam instrumen hukum. Karena gini, kasus yang mendera Roy Suryo dan lain-lain ini berhadapan dengan Pak Jokowi, itu adalah kasus yang bercampur antara delik aduan dengan delik umum. Sebuah mediasi, sebuah restoratif justice itu biasanya bisa selesai dengan delik, kalau deliknya delik aduan. Ketika misalnya selesai Pak Jokowi mencabut, kan begitu, maka selesailah kasusnya, karena itu delik aduan. Tapi kalau dia delik umum itu secara teoritis kan gitu, nggak bisa tergantung negosiasinya, secara teoritis. Tapi kan orang tahu, ini sorry to say ya, orang tahu delik umum yang dipasangkan ke dalam kasus ini adalah delik umum untuk menambah-nambah ancaman hukuman, sehingga misalnya ada legitimasi untuk ditahan. Karena kalau seandainya yang dipakai itu adalah cuma pasal penghinaan dan pasal pencemaran nama baik, kasusnya, itu ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Di bawah 5 tahun gitu. Di bawah 5 tahun, itu bukan kasus berat. Dan itu makanya kemudian bisa dilakukan restoratif justice. Nah sayangnya kemudian dalam perjalanan selanjutnya penyidik itu menambahi pasal-pasal yang tidak ada relevansinya. Bahkan pasal 35. Pasal 35 itu ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Dan ini ridiculous, aneh. Kenapa? Pasal 35 itu berbunyi, kalau Anda mengedit dokumen dan dokumen itu seolah-olah asli, otentik, maka Anda akan kena 12 tahun penjara. Padahal yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, Dr. Tifa atau Rismon terutama, kan mereka tidak mengedit dokumen agar tanpa asli. Mereka tidak lakukan edit. Yang mereka lakukan adalah mereka menguji sebuah dokumen dan kemudian ditemukan fakta bahwa menurut mereka dokumen itu tidak otentik. Itu saja kan udah salah kan statementnya kan. Jadi mereka tidak berusaha untuk mengotentikkan. Mereka mengatakan bahwa ini tidak otentik. Nah, karena itulah menurut saya akhirnya kan kita tarik ini pada masalah yang lebih besar, sosial politik. Saya menganggap ada kesalahan. Konteks RRT keluar itu bukan konteks mediasi. Konteksnya adalah konteks mengenai yang namanya presumption of innocence. Gitu lah. Jadi seseorang yang belum dinyatakan bersalah kok dilarang untuk menyampaikan aspirasinya. Padahal yang namanya komisi itu adalah komisi kan untuk menyampaikan reformasi dan bukan penegak hukum. Nah, kalau seandainya misalnya orang yang bersentuhan dengan kasus hukum tidak boleh mengadukan dan memberikan catatan-catatan agar reformasi kepolisian itu berjalan baik, maka menurut saya kan agak aneh. Jadi sama sekali ini dua hal yang terpisah. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Yang saya bicara itu adalah bahwa kami walk out karena mereka ditolak untuk menyampaikan aspirasinya. Dan itu tidak sesuai dengan prinsip hukum umum yang namanya presumption of innocence. Tidak boleh orang dihukum sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Apalagi ini tidak ada kaitannya dengan konflik of interest. Ini sebuah lembaga aspiratif untuk reformasi kepolisian. Yang tidak boleh itu adalah misalnya kalau kita ketemu hakim, ketemu jaksa, atau pihak-pihak yang berperkara yang kemudian akan terjadi konflik of interest. Ini kan mereka bukan lembaga pemutus. Nah itu saya kira klarifikasi yang clear dari saya.